ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang telah berlalu, baik nikmat yang mungkin kita telah melupakannya, atau nikmat-nikmat yang kita sedang berada padanya di hari-hari ini, di saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk bersyukur atas nikmatnya. Allah berfirman dalam beberapa tempat dari ayat-ayatnya tentang syukur: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, sungguh aku akan menambah nikmat-nikmat yang lain, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, sungguh Allah mengancam azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, dalam beberapa tafsir para ulama rahimahumullah, secara kesimpulan dari ayat yang mulia yang kita baca tadi tentang syukur dan tentang kekufuran atas nikmat, maka di sana ada pelajaran bahwa apabila seorang itu bersyukur kepada Allah, dan itu merupakan perintah, dan syukur merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang lain. Berarti apabila seorang itu bersyukur, dia telah menjaga nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dari nikmat yang dia jaga tadi, Allah memberikan tambahan, dan itu disebut oleh para ulama dengan kalimat al-jalib, bahwa nikmat yang disyukuri, yang dijaga tadi bisa menarik nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita melihat hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, ketika dia bersyukur atas nikmat Allah, baik yang sedikit maupun yang banyak, dia mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang terkadang dia tidak pernah membayangkan nikmat tersebut. Berbicara tentang nikmat Allah bagi seorang mukmin, seorang yang bertakwa, tentunya nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang baik yang Allah berikan kepadanya. Dia menjaga nikmat yang baik, akan datang nikmat yang baik yang berikutnya. Itulah yang didapatkan seorang hamba ketika dia bersyukur atas nikmat Allah. Kita ketahui bahwasanya nikmat itu hanya dari Allah. Allah berfirman dari tempat yang lain, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja dari satu nikmat, maka itu sungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab ini
kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga nikmat Allah, beramal saleh. Dan amal-amal saleh itu memiliki kedudukan dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat baik bagi seorang mukmin yang bertakwa, karena amal saleh itu bisa menjadikan amalan-amalan yang jelek, dosa-dosa yang kita kerjakan bisa dihapus dengan sebab berbuat amal kebaikan atau amal saleh. Dan demikian pula perlu kita ingatkan bahwasannya bersyukur kepada Allah itu juga di dalam tempat yang lain. Apabila kita berhubungan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia yang lainnya, apabila ada kebaikan manusia yang diberikan kepada kita, maka Nabi pun dalam sabdanya dengan memberikan bimbingan kepada kita, man suni'a alaihi ma'rufan fakafi'uh, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang diperbuat kepadanya kebaikan maka dia pun membalasnya. Kemudian Nabi membimbing, apabila kalian tidak bisa membalas semisal dengan apa yang diberikan kebaikan dari orang lain, kalian itu mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, atau semisal dari ucapan-ucapan doa kepada seorang yang memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tanda syukur kita kepada Allah dalam hadis yang sahih pula, yaitu man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia pun tidak bersyukur kepada Allah. Ini merupakan bagian dari interaksi hubungan kita berakhlak kepada manusia yang lainnya. Oleh sebab ini Nabi SAW memberikan kepada kita bimbingan dengan 3 kalimat atau 3 amal saleh yang kita sebutkan. Yang pertama bentuknya ketakwaan, yang kedua kita mengerjakan amal saleh, dan yang ketiga kita berhubungan, berinteraksi dengan manusia dan akhlak yang baik. Dalam hadisnya yang hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat, yaitu dari 2 orang sahabat, an Abi Dzar wa Abdurrahman Mu'ad bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi perintah untuk bertakwa itu diperintahkan kepada kita semua dimanapun kita berada, baik di tempat yang di sana ada keramaian manusia, baik di tempat yang kita bersendirian tidak ada orang padanya, baik kita berada di pasar atau di tempat-tempat yang di sana banyak manusia berkumpul, atau di sekolah atau di tempat bekerja, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita ketahui bahwasannya dalam pembahasan ketakwaan berkaitan dengan keikhlasan pula. Maka dalam syariat ini mengatur bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Terkadang takwa itu yang kita amalkan dalam bentuk amal saleh ditampakkan kepada manusia, itu pun tidak mengapa, dalam rangka untuk mengajak manusia pun bertakwa kepada Allah sebagai suri tauladan kepada orang lain agar mereka bisa mencontoh amal-amal kita, yaitu dalam kalimat yang ringkas itu takwa Allah. Di sana pula ada anjuran kepada kita untuk beramal itu secara sembunyi-sembunyi agar manusia tidak melihatnya. Itu tergantung daripada kondisi kita ketika beramal. Ketika kita takut bahwasanya kita itu beramal karena untuk manusia, kemudian kita mengikhlaskan amal itu dalam bentuk amalan-amalan yang sirriyah, yang tersembunyi, itu pun dibimbing dalam agama kita. Sebagaimana hadis tentang seorang laki-laki, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu pada saat hari kiamat ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka. 7 golongan ini di saat tidak ada lindungan,
kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Di antaranya adalah rajulun yatasaddaq bisadaqatin, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekah tadi, tidak tampak bagi orang lain. Kata Nabi SAW, hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiku yamidu, sampai tangan kirinya itu berinfak, tangan kanannya berinfak sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Menunjukkan bahwa amal-amal yang sirriyah pun dibutuhkan terkadang, tergantung dari kondisi seseorang. Maka bertakwa kepada Allah itu dalam keadaan al-alaniyah yang tampak maupun as-sirriyah maupun yang tidak tampak, dibimbing dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, kemudian kita tahu bahwasanya hasil perbuatan takwa itu banyak sekali. Hasil faidah dari takwa itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan apa yang telah kita jelaskan tadi dari bentuk-bentuk amal soleh, maka Allah akan menjadikan dia jalan-jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang tersebut dari arah mana yang dia tidak menyangkanya. Ini sebab ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya ketakwaan dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama banyak sekali, dan yang ringkas yang mencakup yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ittakhadha wiqayatan min adzabillah, seorang mengambil tameng untuk terselamatkan dari azab Allah, bidzalika bi fi'li awamirihi wa jinabi nawahi, yang demikian itu dengan cara menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika seorang itu dikatakan bertakwa, maka sejauh mana dia menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, oleh sebab ini Nabi SAW menyambung kalimat yang kedua sebagai bentuk wasiat kepada kita semuanya agar kita memperhatikannya, yaitu Nabi mengatakan wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah oleh kalian perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek, menghapus dosa-dosa kita. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa apakah sebuah dosa atau kesalahan itu bisa terhapus hanya dengan amal soleh yang dikerjakan seorang hamba setelahnya, ataukah harus dengan taubat dan itu bentuk amal soleh pula. Maka pendapat yang dekat kepada dalil dari beberapa perbedaan para ulama dalam membicarakan tentang terhapusnya dosa seorang dengan sebab amal soleh, sebagaimana datang riwayat dari muttafaqun alaih hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki berkata pada Nabi SAW, innahu yusibu imra'atihi ma yusibu rajul min imra'atihi illa zina. Kata laki-laki tersebut bahwasannya dia telah tertimpa kepada seorang wanita, yaitu dalam satu riwayat di pasar. Dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama kepada seorang wanita, sebagaimana seorang laki-laki yang mendatangi istrinya kecuali zina, yaitu belum sampai kepada tingkat zina tetapi telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian Nabi mengatakan, as-salaita ma'ana salat al-fajr. Kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, apakah engkau telah salat bersama kami salat fajar? Kata orang tersebut, na'am, dia telah melakukan salat bersama Nabi SAW. Fatala, kemudian Nabi membacakan satu ayat, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Dalam surat Hud 114, yaitu Nabi mengatakan, dan tegakkanlah oleh kamu salat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan sore, dan permulaan daripada malam,
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang. Demikianlah itu peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Muslimin, dalam riwayat ini menjadikan sebab keluarnya hadis Nabi SAW dengan membacakan ayat sebagai dalil bahwasanya perbuatan amal soleh berupa salat, bagian dari amal soleh, itu bisa menghapus kesalahan. Oleh sebab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa seorang dengan amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekannya tergantung dari kekuatan amal solehnya. Itulah kedudukan amal soleh dalam Islam. Seorang yang berzikir subhanallah itu bisa menghapus dosa-dosanya, tergantung kekuatan daripada subhanallah, dari keikhlasan ketika mengucapkannya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam Al-Quran pula tentang keutamaan amal soleh. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka bagi dia adalah balasan 10 kali kebaikan. Wa man ja'a bil sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kejelekan, tidaklah dibalas kejelekan dari perbuatan tersebut kecuali satu kejelekan pula, dan mereka tidak didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kedudukan amal soleh dalam Islam, sehingga kita banyak-banyak beramal soleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa itu akan membentengi kita dari adab Allah dengan cara menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan di khutbah yang pertama ini, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang yastami'un qaul fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang bisa mengikuti, mendengar ucapan nasihat dan bisa mengikuti dengan baik, mengerjakan nasihat tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kita akan mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang telah kita bawakan di khutbah yang pertama, bahwa taqwallah wujub atau wujub taqwallah, bahwasanya ketakwaan Allah itu adalah suatu perkara yang wajib. Berarti seorang yang menjalani perintah Allah, yaitu perintah-perintah yang wajib mestinya, kemudian menjauhi larangan Allah adalah perkara yang wajib pula bagi seorang muslim. Dan ketakwaan itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya, karena amal soleh itu pula bertingkat-tingkat nilainya pada diri kita masing-masing. Maka tingkatkanlah ketakwaan itu, tingkatlah amal soleh itu, yang amal soleh itu tidak lain dan tidak bukanlah amal yang ikhlas karena Allah dan mencontoh syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semakin kita ikhlas dalam beramal, kemudian kita mencontoh daripada apa yang disyariatkan dalam Islam, itulah tingkatan derajat amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin, dan perlu kita ingatkan bahwasanya ketakwaan merupakan salah satu sebab diterimanya amal-amal soleh kita, diterimanya doa-doa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin,
Hanya saja Allah menerima amalan-amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Itulah kedudukan takwa. Maka kita simpulkan bahwa takwa perkara yang wajib bagi kita semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak-banyaklah beramal soleh dalam Islam, entah itu berupa salat, berupa sedekah, membantu orang, zikir, memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang baik, membantu manusia, kemudian masih banyak lagi amal-amal soleh yang lainnya. Kita perbanyak, kita tingkatkan, kemudian mengikhlaskan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya, yaitu amalan-amalan yang baik. Allah pasti akan membalas dengan kebaikan pula, dan Allah berjanji dalam setiap menjanjikan semua itu pada setiap tempat dalam Al-Quran. Hampir seluruh ayat Al-Quran Allah menjanjikan tentang membalasi amal-amal kebaikan seorang hamba. Oleh sebab ini, ma'asyiral muslimin, jadilah kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terlalu bersyukur kepadanya dan memperhatikan daripada amal-amal soleh kita, yaitu ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan semuanya bisa mendengar dan bisa mengambil faedah dan mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.